Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arnita Dieselina dengan NIM 12014214040 dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Jadi di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari literasi digital dan kemanusiaan, saya akan menjelaskan beberapa materi dari materi yang sudah saya dapatkan dalam mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, itu ada Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0. Yang kedua ada dampak positif dan negatif teknologi. Dan topik ketiga ada konsep dan pemanfaatan IoT dan Big Data. Topik keempat ada konsep dan pemanfaatan AI. Topik kelima ada konsep dan pemanfaatan e-commerce. Topik keenam ada etika dunia cyber. Dan topik ketujuh aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Baik, langsung saja kita masuk ke topik pertama, yaitu Society 5.0 dan juga Revolusi Industri 4.0. Manusia itu dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 dan berpusat di teknologi. Nah, manusia itu tentunya tidak dapat lepas dari teknologi. Dalam konsep kebudayaan, teknologi itu masuk dalam salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan. Menurut Paul B. DeVore, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam manusia dan kebudayaannya. Nah, revolusi industri 4.0 ini adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Revolusi 4.0 ini muncul pada abad ke-21 di mana ditandai dengan munculnya perkembangan internet yang semakin pesat. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada ketinggalan masyarakat apabila mereka tidak mampu beradaptasi. Ini dapat berdampak pada munculnya era disrupsi. Disrupsi di sini adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru yang artinya menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu, yaitu teknologi digital menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. Nah, oleh karena itu, pengembangan keterampilan masyarakat itu perlu mengalami penyesuaian dengan perubahan zaman. Kita itu jangan sampai menjadi masyarakat yang tergerus teknologi. Nah, jadilah masyarakat yang dapat menguasai teknologi untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Baik, lanjut ke topik kedua, yaitu dampak positif dan dampak negatif teknologi. Dampak positif dari teknologi itu, yang pertama ada kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua ada kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga ada mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat ada kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Dan yang kelima ada berpartisipasi aktif dalam aksi sosial, baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, perkembangan literasi digital ini menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah, sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari kemajuan teknologi sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Nah, kemajuan dan peran literasi digital ini memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan literasi digital
sehingga bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Kemudian kita menuju ke dampak negatif dari teknologi, yaitu menumbuhkan individualisme, fitnah, dan sikap antisosial. Dalam hal ini, perkembangan akal manusia itu begitu cepat berpengaruh kepada ataupun dipengaruhi oleh teknologi digital, seolah sudah tidak bisa dibendung lagi. Khususnya di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tatkala manusia menciptakan sekaligus membutuhkan teknologi jaringan komputer. Internet merupakan kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan tercepat pertumbuhannya yang telah melampaui batas-batas dalam suatu negara. Dengan melalui jaringan internet, maka kita bisa mengetahui apa yang terjadi saat ini di belahan dunia lain. Oke, lanjut ke topik 3, yaitu konsep dan pemanfaatan Internet of Things atau Big Data. Nah, Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical system atau MIMS, dan juga internet. Nah, a things pada Internet of Things ini dapat didefinisikan sebagai subjek, misalkan orang dengan monitor implan jantung, hewan peternakan dengan transponder biochip, sebuah mobil yang telah dilengkapi built-in sensor untuk memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah. Nah, sejauh ini IoT paling erat hubungannya dengan komunikasi machine to machine atau M2M di bidang manufaktur dan listrik, perminyakan, dan juga gas. Produk ini dibangun dengan kemampuan komunikasi M2M yang sering disebut dengan sistem cerdas atau smart. Sebagai contohnya yaitu smart kabel, smart meter, dan juga smart grid sensor. Kemudian ada big data. Nah, big data ini adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Secara big data ini, istilahnya itu big data masih terbilang baru dan sering disebut dengan tindakan pengumpulan data penyimpanan informasi yang besar untuk analisis. Fenomena big data dimulai pada tahun 2000-an ketika seorang analisis industri Doug Leney menyampaikan konsep big data yang terdiri dari 3 bagian penting yang masuk dalam karakteristik big data, yaitu yang pertama volume, yang kedua ada kecepatan, yang ketiga juga ada variasi. Nah, untuk variabilitas dan kompleksitas ini juga merupakan bagian penting dalam karakteristik big data ini. Nah, untuk volume dalam big data itu seperti suatu organisasi itu mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk transaksi bisnis, media sosial, dan informasi dari sensor atau mesin. Di masa lalu, aktivitas semacam ini menjadi masalah, namun dengan adanya teknologi baru dapat diredakan. Kemudian yang kedua ada kecepatan. Kecepatan dalam hal ini itu aliran data harus ditangani dengan cepat dan tepat. Itu bisa melalui hardware maupun software. Nah, teknologi hardware yang dapat digunakan ini seperti tag RFID. Sensor pintar lainnya juga dibutuhkan untuk menangani data yang real time. Nah, yang ketiga ada variasi. Data yang dikumpulkan mempunyai format yang berbeda-beda. Mulai dari yang terstruktur, data numerik,
dalam database tradisional, data dokumen terstruktur seperti teks, email, video, audio, transaksi, keuangan, dan lain-lain. Yang keempat ada variabilitas. Nah, variabilitas ini itu merupakan hal lain dari kecepatan. Nah, selain dari kecepatan itu, pengumpulan data yang meningkat dan variasi data yang semakin beraneka ragam, arus data kadang tidak konsisten dalam periode tertentu. Salah satu contohnya adalah hal yang sedang tren di media sosial saat ini. Periodenya itu bisa harian, musiman, yang dapat dipicu peristiwa dadakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada kompleksitas. Nah, hal ini data berasal dari berbagai sumber sehingga cukup sulit untuk menghubungkan, mencocokkan, membersihkan, dan mengubah data di seluruh sistem. Namun, big data ini sangat dibutuhkan untuk memiliki korelasi antar data, hierarki, dan juga beberapa keterkaitan data lainnya atau data yang acak. Nah, di sini mengapa sih saat ini big data itu penting? Karena pentingnya big data itu tidak hanya berputar pada jumlah data yang ada dalam organisasi, tetapi hal pentingnya yaitu bagaimana mengolah data internal dan eksternal. Kita dapat mengambil data dari sumber manapun dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang kita inginkan dalam bisnis, antara lain seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, dan optimalisasi penawaran produk, dan juga pengambilan keputusan yang cerdas. Nah, ketika suatu organisasi menggabungkan jumlah data besar yang dimilikinya dengan analisis yang bertenaga tinggi, organisasi itu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan bisnis. Seperti 1. Menentukan akar penyebab kegagalan untuk setiap masalah bisnis. 2. Menghasilkan informasi mengenai titik penting penjualan berdasarkan kebiasaan pelanggan dalam membeli. 3. Menghitung kembali seluruh resiko yang ada dalam waktu yang singkat. Dan 4. Mendeteksi perilaku penipuan yang dapat mempengaruhi organisasi. Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada pemanfaatan IoT dan Big Data. Yang pertama ada pemanfaatan pada sektor bisnis. Dalam suatu perusahaan yang bergerak dalam sektor bisnis memiliki orientasi yang utama pada pencapaian margin laba setinggi mungkin atau profit oriented. Nah, berbagai informasi penting dapat dihasilkan dari big data yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan bagi pimpinan perusahaan yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengetahui respon masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan melalui analisis sentimen di media sosial. Yang kedua, ada membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat berdasarkan data. Yang ketiga, ada membantu meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan. Yang keempat, perencanaan usaha dengan mengetahui perilaku pelanggan seperti pada perusahaan telekomunikasi dan perbankan. Dan yang kelima, mengetahui tren pasar dan keinginan konsumen. Selanjutnya, pemanfaatan pada sektor layanan publik. Suatu perusahaan atau institusi yang berada pada sektor layanan publik lazimnya itu memiliki orientasi utama pada pencapaian kepuasan klien atau pelanggan. Nah, resource big data dapat memberikan andil dengan menyajikan berbagai informasi berharga yang antara lain 1. Mendapatkan feedback dan respon masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik. Nah, feedback ini dapat diperoleh dari sistem informasi layanan pemerintah maupun dari media sosial. Yang kedua itu membuat layanan terpadu dengan segmen khusus sehingga layanan bisa lebih efektif dan efisien.
Yang ketiga itu menemukan solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan data. Sebagai contohnya, menganalisis informasi cuaca dan informasi pertanian yang terkait data tingkat kesuburan tanah. Nah, pemerintah itu dapat menetapkan atau menghimbau jenis varietas tanaman yang ditanam oleh petani pada daerah dan waktu tertentu. Oke, lanjut ke topik selanjutnya. Topik keempat yaitu konsep dan pemanfaatan artificial intelligence atau AI. Nah, AI itu artinya kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Lebih detailnya, AI itu dipandang dari 4 sudut. Sudut pertama itu sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas atau mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Sudut pandang kedua yaitu dari sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah suatu studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik mungkin yang dikerjakan oleh manusia. Sudut pandang ketiga yaitu sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Dan sudut pandang keempat yaitu sudut pandang pemrograman, di mana kecerdasan buatan ini meliputi studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian masalah atau problem solving, dan pencarian atau searching. Selanjutnya ada tujuan dari AI. Yang pertama itu membuat mesin menjadi lebih pintar. Nah, ini merupakan tujuan utama dari AI. Yang selanjutnya yaitu memahami apa itu kecerdasan. Itu termasuk tujuan ilmiah dari AI. Dan yang ketiga ada membuat mesin lebih bermanfaat. Nah, ini termasuk dalam tujuan entrepreneurial dari tujuan AI. Kemudian, AI ini berasal dari kata intelligence yang berasal dari bahasa Latin yaitu intelligio yang berarti saya paham. Nah, dasar dari intelijensi ini adalah kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Oke, lanjut. Yaitu ada konsep AI. Yang pertama ada thinking humanly, yaitu sistem yang berpikir seperti manusia. Yang kedua yaitu thinking rationally, yang artinya sistem yang berpikir secara rasional. Dan selanjutnya ada acting humanly yang berarti sistem yang bertindak seperti manusia. Dan yang terakhir itu acting rationally yang berarti sistem yang bertindak secara rasional. Oke, lanjut ke sistem pakar dalam AI. Sistem pakar yang pertama itu digunakan untuk membangun sistem atau komputer yang memiliki keahlian untuk memecahkan suatu masalah dan menggunakan penalaran dengan meniru atau mengadopsi keahlian yang dimiliki oleh pakar. Yang kedua, itu sistem pakar ada 3 komponen utama yang tampak secara virtual di setiap sistem pakar, yaitu ada basis pengetahuan, mesin inferensi, dan antarmuka pengguna. Oke, lanjut. Ada implementasi dari AI. Yang pertama dari teknologi artificial intelligence di bidang medis untuk meningkatkan efek pengobatan. Yang kedua ada teknologi artificial intelligence dalam jurnalisme. Yang ketiga ada perbaikan mobil menggunakan AR atau augmented reality. Yang keempat ada mendukung proses perekrutan karyawan. Yang kelima ada peningkatan kepuasan dengan layanan pelanggan asisten virtual atau chatbot. Selanjutnya, menuju topik kelima, yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. Apa sih e-commerce itu? Nah, e-commerce itu
merupakan penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Nah, e-commerce itu membawa perubahan yang fundamental terhadap perdagangan. Kemudian, mengapa sih mempelajari e-commerce? Nah, teknologi e-commerce ini sangat berbeda, lebih kuat dari sebelumnya, teknologi sebelumnya gitu. Nah, e-commerce ini membawa perubahan fundamental terhadap perdagangan. Lanjut. Nah, dalam e-commerce ini memiliki 8 fitur unik teknologi. Yang pertama ada ubiquity atau tersedia masif dan mudah ditemui. Dan juga ada global reach atau mencapai pasar global. Ada universal standards atau standar lebih umum. Ada information richness atau keragaman informasi. Ada interactivity atau interaktif. Ada information density atau kedalaman informasi. Ada personalization atau customization, yaitu custom. Dan yang terakhir ada social technology atau teknologi sosial. Nah, berbagai tipe e-commerce, ada beberapa platform yang digunakan sebagai basic transaksi dalam industri. Sedikitnya itu ada beberapa jumlah tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar. Di antaranya, yang pertama ada business to consumer atau B2C, yang kedua ada business to business atau B2B, yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C, yang keempat ada social e-commerce, yang kelima ada mobile e-commerce atau IM-commerce, dan yang keenam ada local e-commerce. Oke, lanjut ke topik selanjutnya, yaitu topik ke-6, etika dunia cyber. Nah, is it true? Apakah benar? Nah, dapat dijadikan prinsip dasar yang sederhana untuk membantu kita menggunakan media sosial dengan cerdas. Nah, hal utama yang penting untuk kita ingat adalah untuk selalu mengunggah hal-hal yang tidak jahat atau hal yang positif. Apa gunanya sih kita memposting konten yang hanya akhirnya itu akan mencederai perasaan kita atau bahkan perasaan orang lain. Tidak hanya konten yang berupa teks, tapi juga yang berupa foto ataupun video. Kemudian apakah informasi atau konten yang kalian unggah itu akan dibagi dengan benar? Nah, banyak informasi yang beredar itu adalah hoax atau bohong, atau sudah disunting oleh banyak orang. Kita harus mampu menelaah kebenaran ini dalam sosial media. Misalnya dengan membiasakan mengecek ke beberapa sumber berbeda yang terpercaya, seperti situs berita, ensiklopedia, atau bertanya langsung kepada sumbernya. Kita juga sebaiknya itu tidak mudah untuk menerima permintaan pertemanan dari orang-orang yang tidak kita kenal, bahkan ketika memiliki mutual friend, karena tidak semua orang itu dapat dipercaya. Yang kedua ada, is it helpful? Di sini teknologi itu hendaknya digunakan untuk kebaikan atau dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika kita mengunggah sebuah informasi, foto, atau video, kita seharusnya berpikir dulu apakah materi tersebut bermanfaat atau mungkin dapat menolong teman dan keluarga kita itu dapat menerimanya. Yang ketiga itu is it illegal. Apakah itu ilegal? Nah, kita harus bisa menyadari adanya hak cipta. Ketika kita akan memuat atau membagi tulisan atau foto, kita tanyakan kembali, apakah yang akan kita unggah itu benar? Atau biasakan diri kita itu untuk menuliskan sumber materi yang kita unggah di media sosial kita. Itu misalnya seperti kita menyantumkan sumber dari suatu
tulisan atau foto yang akan kita unggah. Nah, mintalah izin di media sosial dengan cara menulis di komentar atau mengirimkan pesan pribadi. Ketahui juga bahwa ada yang dikategorikan termasuk dalam konten ilegal atau melawan hukum. Contohnya, konten yang mengandung pornografi, ujaran kebencian, penipuan, hingga ancaman atau intimidasi. Nah, yang terakhir itu, is it necessary? Nah, kita biasanya memiliki kecenderungan berbagi semua hal di media sosial. Kemana kita pergi, apa yang kita pikirkan, sampai terkadang tidak sadar ingin berbagi sesuatu yang bersifat pribadi. Nah, marilah kita berpikir lagi, sedemikian perlukah kita mengunggah konten tersebut? Buatlah skala prioritas, perlukah konten tersebut diunggah? Nah, ingat selalu bahwa apapun yang kita unggah ke media sosial akan tetap berada di sana, karena jejak digital akan selalu tercatat dan dapat ditelusuri dengan mudah. Oke, next. Kemudian ada panduan dasar dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, jaga keamanan akun. Sebaiknya kita itu membuat kata kunci yang cukup sulit untuk ditebak orang lain dan mengubahnya secara berkala. Misalnya kita mendapat pemberitahuan bahwa akun kita sudah tidak aman. Nah, maka dari itu kita harus segera mengubah kata kunci. Kemudian yang kedua itu menghindari hoax. Tidak mudah percaya dengan berita yang diterima sebelum melakukan klarifikasi atau kita mendapatkan sebuah faktanya. Yang ketiga ada menyebarkan hal positif. Nah, tetaplah menyebarkan informasi-informasi positif, sekalipun itu di media sosial yang sifatnya eksklusif. Yang keempat ada gunakan seperlunya. Nah, kita tetap menggunakan media sosial untuk meningkatkan produktivitas diri dan menyadari diri jika telah mengalami ketergantungan. Yang kelima, itu menjaga privasi. Tidak dengan mudah memberikan informasi data diri di sosial media, atau bahkan kalian mengumbar keamanan akun yang berupa password ataupun email kepada orang lain. Oke, next. Ada etika bermedia sosial. Yang pertama, itu memulai konflik. Nah, perang kata-kata itu sangat mungkin muncul di media sosial dan sebenarnya hal ini tuh cukup sering terjadi. Contohnya, perkelahian antar selebriti. Tapi kemudian apa yang terjadi dari perkelahian tersebut? Mereka malah jadi bahan olok-olok pengguna media sosial yang lain karena mengumbar perkelahian di media sosial atau forum umum. Yang kedua ada curhat masalah pribadi. Memang saat ini media sosial itu dijadikan semacam buku harian untuk para pemiliknya. Tapi kita juga harus membatasi curhat masalah pribadi seperti apa, karena terus-terusan bercerita soal kesedihan, kemarahan, atau mengeluh akan berbagi hal hanya akan membuat reputasi kita itu buruk. Yang ketiga itu mengejek orang lain dan menyebut namanya. Lewat tag dan mention, kita bisa menyebut nama seseorang dan menuliskan pesan untuknya di muka umum. Tapi, jika kita mengejeknya dengan harapan menjatuhkan reputasinya, artinya kita malah melakukan hal yang sama pada diri kita sendiri, atau bahkan itu akan menjadi bumerang kita sendiri. Jika ada masalah, selesaikanlah secara langsung dan secara baik-baik. Membawa permasalahan ke depan umum itu adalah sikap yang sangat kekanak-kanakan. Keempat, menjelekkan orang lain tanpa menyebutkan namanya. Ada juga orang yang terbiasa menulis no mention, tapi kemudian menjelek-jelekan pihak tertentu. Hal ini sangat mengganggu dan bisa merusak reputasi karena orang lain akan melihat kalian sebagai orang yang hanya berani bicara di belakang. Yang kelima, ada berbagi foto pesta gila-gilaan. Nah, di sini mungkin kalian itu mungkin dikenal sebagai penggila pesta. Tapi batasi juga penyebaran foto pesta gila-gilaan kalian di media sosial. Mengapa?
Karena bukan tidak mungkin keluarga, atasan, atau bahkan manajemen perusahaan yang melihatnya itu bisa mensalahartikan atau salah paham karena mereka tidak mengerti konteks dari foto yang kalian unggah. Dan yang terakhir nih, bersikap terlalu ekstrim. Sah-sah saja ya kan jika kalian punya pandangan agama dan politik tertentu. Tapi jika kalian bersikap terlalu ekstrim atau fanatik dengan mengagung-agungkan pendapat kalian, kemudian menjatuhkan opini orang lain, itu sama aja kayak merusak reputasi kalian sendiri. Oke, next. Ke topik yang terakhir atau topik ketujuh yaitu aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, kalian dapat memahami atau mempelajari aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik ini di pengaturan teknologi informatika dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi pembahasan mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.